Selamat pagi pemirsa Mata Bijak dimanapun saat ini sedang menyaksikan acara ini. Pagi hari ini tanggal 13 Juli 2020 kita berada di Yudadana Ashram di Banjar Taktak, Desa Subang Gede ya. Desa Subang Gede. Pagi hari ini kita bertemu dengan Adi Acarya Yudadana dan Sri Ayu Adi Acaryani Yudadana. Apa kabar? Kalau mereka yang sudah ikut di Ambara Ashram pasti tahu siapa Acarya Adi Acarya Yudadana ini yang murah senyum dari dulu ya. Baik, hari ini di sini di Yudadana Ashram ini dia merintis sejak 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu sudah gabung di Ambara Ashram dan banyak sekali program apapun yang ada sudah diikuti sehingga tempat ini saat ini menjadi tempat latihan dan beliau juga sudah ngajar di beberapa tempat ya. Dulu sama-sama Bu Pipit di Puspom Badung, lagi di mana lagi di Penarungan ya, sudah banyak punya sisya. Selain memberikan teknik-teknik yoga tertawa juga memberikan pencerahan tentang ajaran spiritual Bali modern dan begitu. Nah, hari ini kita yang berada di sini ingin berbincang-bincang tentang program kita yang terakhir yaitu Mata Bijak. Ya, Nanda berdua sudah mengikuti program Mata Bijak, juga sudah menstanakan 9 dewa dan 9 dewi, juga membuka telinga bijak dan mata bijak. Nah, itu yang akan kita fokuskan pembicaraan di pagi hari ini. Nah, manfaat apa yang didapat setelah melakukan penglukatan dan penstanaan 9 dewa dan 9 dewi yang dilakukan di Moksa? Sebelumnya bagaimana, kemudian setelah itu perubahan positif apa yang terjadi? Ya, perubahan positif sangat berpengaruh sekali pada diri Tiang Sri Haji Adi Guru. Yang pertama adalah itulah yang dapatkan kebahagiaan Sri Haji. Kita berharap kebahagiaan semasa hidup dan kebahagiaan setelah mati. Ya, di Moksa, di Nawaganga kita dilukat untuk membersihkan organ tubuh kita, ya, agar menjadi kayangan, agar menjadi pura di dalam diri Tiang, khususnya sahabat semesta, dan juga menstanakan beliau di dalam diri Tiang dari 9 dewata, dari Sadyojata, ada Nakaraya, ada Baba Dewa, ada Makaraya, ada Tatpurusa, Sikaraya, Agora, Wakaraya, Yakaraya. Setelah itu yang Tiang dapatkan agar diri Tiang sama istri dan keluarga dan sahabat semesta semua dituntun melakukan ke jalan Tuhan. Untuk menuju ke jalan Tuhan adalah bagaimana kita memposisikan diri kita, karena kita terdiri dari 3 unsur, yaitu ada tubuh dan pikiran dan jiwa. Kalau tubuh dibersihkan dengan air lewat melukat di Nawaganga, kalau pikiran disucikan dengan pengetahuan yang Tiang dapat dari Mata Bijak, dan jiwa kita dibersihkan dengan kesadaran. Dari Mata Bijak kita dapat kesadaran, dan kesadaran menuju kesempurnaan. Kenapa kesempurnaan? Itulah jati diri kita. Karena kita sempurna, beliau sempurna, sempurna ditambah sempurna menjadi maha sempurna. Ya, Purna Madah, Purna Bidam, Purna Tuna, ada Syati, Purna Masya, Purna. Ya, sempurna ya. Ya, sempurna. Semua kita menuju kesempurnaan. Ya, kenapa kesempurnaan? Sempurna menuju yang sempurna. Yang sempurna. Kalau Sri Ayu, apa yang dirasa setelah melakukan penglukatan dan penstanaan Dewi ini kan? Nanda sama seperti alam semesta saat ini. Begitu cerahnya, begitu bersih, begitu damai. Setelah dari dulu mungkin banyak debu, banyak kotoran, banyak kegelapan. Itulah saya yang rasakan, rasanya seperti alam semesta
jiwa yang begitu bahagia, begitu damai. Seakan-akan yang itu merasa sempurna. Luar biasa. Pemirsa, di tradisi diajarkan bahwa kita sebagai manusia ibaratkan Buana Alit. Ada Buana Agung dan Buana Alit. Apa yang ada di Buana Agung katanya ada di Buana Alit. Di Buana Agung ada 9 dewa-dewi yang menjaga alam semesta ini, di dalam diri kita juga demikian. Nah, di proses pertama, di penstanaan dewa-dewi ini ke linggih Dewata Nawasango atau Dewati Nawasango, 9 dewi itu dibersihkan kemudian distanakan. Ketika beliau berstana di dalam diri kita, beliaulah yang menuntun pikiran, perkataan, dan perilaku kita menjadi bijaksana. Karena apa? Ketika beliau menuntun kita, sifat-sifat mulia kita muncul. Seperti yang di tradisi juga dijelaskan bahwa kita sebagai manusia buta ya, manusia ya, dewa ya. Nah, sifat-sifat buta kita harus tinggalkan, bahkan sifat-sifat manusia pun harus kita tinggalkan sehingga kita mencapai sifat dewa-dewi. Nah, seperti inilah yang akan dirasakan ketika dewa-dewi itu berstana dan mulai bekerja dalam diri kita. Nah, setelah Nanda distanakan 9 dewa 9 dewi, kemudian mengikuti 11 harinya mengikuti program yang disebut dengan pembukaan telinga bijak. Nah, ketika telinga bijak dibuka, seseorang dikatakan bisa berguru langsung kepada adik guru sejati yang ada dalam diri. Dan di sastra juga dijelaskan, di tradisi juga dijelaskan bahwa ketika telinga bijak kita terbuka, kita bisa mendengarkan ajaran di alam semesta ini yang luasnya bagaikan segara tanpa tepi, yang banyaknya diibaratkan sastra tanpa tulis. Benar nggak Nanda bisa berkomunikasi dengan sang guru sejati dan saling tanya jawab tentang ajaran-ajaran kebenaran ini? Benar sekali, Nanda rasakan saya jadi guru. Dengan membuka telinga bijak, kita bisa bertanya langsung kepada adik guru Siwa, dan beliau dengan tulus hati akan menjawab pertanyaan, seumpama pertanyaan Tiang. Contohnya pertanyaan apa? Yang terakhir, yang sangat tiada kata yang terucap bagi Tiang, karena di tanggal 20 jam 20 tahun 2020 kita semelan di wisuda. Wow. Tiang bersyukur sekali nih Kak. Kenapa demikian? Tahun keseimbangan yang terjadi nih Kak. Pas nih Kak di bulan purnama, aku cahaya, aku penuh kasih, aku bahagia, aku suci, dan aku pemberi. Nah, itu yang Tiang tanyakan pas di bulan purnama dan menatap matahari 30 detik ya. Menatap matahari 30 detik kita melihat cahaya yang bergerak. Beliau adalah Tuhan, adalah sumber cahaya. Om Srim Sarwi Swara Yana Maha. Dan di bulan purnama kita bisa bermanikan cahaya. Kita serupa dengan sebagai cermin. Kita mencerminkan diri kita ke hadapan beliau, karena beliau adalah diri kita adalah beliau. Apapun yang ada di alam semesta besar, ada di dalam semesta kecil kita. Itu saja. Lalu Sri apa yang ditanyakan? Apa yang masih teringat jawaban-jawaban dari beliau? Yang kemarin pas otonan pagar besi, jadi kenapa Tiang lahir saat pagar besi? Jawabannya bang? Ternyata pagar besi ini dulu buat yang bilang pagah dan besi. Pagah nike artinya pagar, besi nike kuat. Jadi pagar yang kuat. Jadi Tiang lahir pada saat pagar besi. Jadi Tiang memang harus memagari diri supaya kuat dari segala kegelapan, dari segala cobaan. Jadi apapun yang terjadi, Tiang harus kuat, harus bisa melampaui dengan sempurna, dengan bijaksana. Jadi semua mungkin sifat-sifat ego supaya yang bisa kendalikan. Ya, begitu sifat ego bisa kita kembalikan dan kita kembali ke jati diri kita. Jadi guru
Dulu Tiang senang sekali megogurit, tapi tidak tahu apa maksud dan makna. Tiang cuma bisa menyanyikan seperti burung beo, pagi bilang selamat pagi, siang pun bilang selamat pagi, dan malam pun selamat pagi. Ketika Tiang ikut mata bijak, Tiang bisa mencari arti dalam arti lagu tersebut. Jendak maring meru sarira, katus Tian maha suci, mapuspa padmuradaya, magenta suara ning sepi. Magandaya tisning budi, malepano silo ayu, mawijo menget prakasa, kukusin sandri pudadi, dupan ipun madipo idepe galang. Ya, jendak maring meru sarira adalah mencari Tuhan dalam diri kita, diri sejati kita. Kados Tiang maha suci, diri kita adalah diri beliau yang maha suci. Ya, mapuspa padmaradaya. Apakah kita bisa seperti bunga padma? Karena bunga padma hidup di lumpur, dia tidak kotor oleh lumpur dan dia tidak terbasah oleh air. Magento suara ning sepi, itulah nyepi yang terjadi dalam diri kita. Keheningan, begitu ada keheningan, kita akan menyatu dengan beliau. Gitu ya. Terus megando ya tiks ning budi, bagaimana tingkah laku kita, bedak kita, wewangian kita serahkan pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Anda berdua sudah juga mengikuti pembukaan mata bijak. Ya, jadi diketahui Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata biasa ini. Tuhan tidak bisa dilihat oleh mata batin. Karena mata biasa hanya melihat yang biasa ini, mata batin bisa melihat alam gaib, tetapi hanya mata bijak yang bisa melihat Tuhan. Bagaimana perasaan atau apa yang disaksikan ketika melihat wujud Tuhan lewat mata bijak itu? Yang Nana lihat saja di guru, ada banyak cahaya yang dia lihat. Cahaya itu datang, berjalan, bergerak. Terus tiba-tiba cahaya itu berubah menjadi warna kemasan, begitu berubah menjadi warna biru. Dan tiba-tiba semakin redup dia seperti bintang jadinya, dan berubah menjadi cahaya hitam seleci. Indah ya? Indah, sangat indah, tidak terlukiskan. Bagi Nana itulah kreasi alam semesta. Kalau si Ayu, apa yang disaksikan ketika melakukan latihan tersebut? Pada saat latihan, yang pertama adalah sebuah titik hitam. Titik hitam, kemudian titik itu dari sisi-sisi titik itu keluar cahaya, cahaya yang putih, kemudian cahaya hitam menyebar begitu indah. Indah. Iya, memang sangat rasanya indah. Gimana? Perasaan kita? Pada saat itu nggak bisa Tiang bayangkan, kayak tubuhnya menjadi bergetar. Ya cuma wow saja, tak terlukiskan. Pemirsa, Moksatem Jagaditaya Caiti Dharma itu adalah tujuan hidup akhir dari manusia. Bahagia semasa hidup, bahagia setelah mati. Bahagia yang disebut dengan kebahagiaan abadi ketika kita bisa bertemu dengan Tuhan, ketika kita sebagai atma ketemu dengan para mahatma, itulah yang disebut dengan moksa. Dan inilah yang akan disaksikan kepada siapa saja yang mata bijaknya sudah terbuka. Dan ini bukan khusus untuk satu orang, dua orang, tetapi semua umat manusia bisa menyaksikan ini, asalkan dituntut oleh guru spiritual masing-masing. Maka datangi guru spiritual, minta ilmu ini secepat mungkin, karena kesempatan ini diberikan oleh Tuhan agar kita bisa ketemu dengan beliau. Hanya ketika kita ketemu dengan beliau, kita akan bisa meraih kehidupan yang kita cita-citakan dari sejak awal, yaitu sehat, bahagia, dan sejahtera. Karena itu Tuhan harus menjadi dasar kehidupan kita yang disebut dengan Dharma. Dan Tuhan itu hanya ada satu. Apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda, apapun keyakinan Anda, kalau Anda sudah terbuka mata bijaknya, Tuhan itu satu, tidak ada duanya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, pemirsa Mata Bijak, demikian kunjungan saya dari asram ke asram di hari ini adalah di Yudadana Ashram, dan besok kita akan di Ananta Ashram di Kuching atau Subati. Terima kasih. Kita akhiri dengan Om Santi Santi.